Satu proses mempersembahkan. 16 pertanda seseorang diam-diam tidak menyukaimu. Nomor 1. Bahasa tubuh yang tertutup. Bahasa tubuh dapat dengan mudah mengungkapkan apa yang benar-benar dipikirkan atau dirasakan manusia. Jika ada orang yang menunjukkan bahasa tubuh negatif seperti menyilangkan lengan, membalikkan tubuh, atau mengarahkan kakinya agar menjauh darimu, itu mengindikasikan bahwa orang tersebut tidak terlalu tertarik untuk berbicara denganmu. Nomor 2. Senyuman yang diberikan tidak tulus. Senyum adalah reaksi bawah sadar manusia untuk melihat atau merasakan sensasi yang menyenangkan. Karena alasan itulah, senyum yang ikhlas tidak bisa dipalsukan. Senyuman yang benar-benar tulus menggunakan otot wajah dan menciptakan kerutan di area sekitar mata, sementara senyuman yang palsu tidak menunjukkan hal-hal tersebut. Nomor 3. Dia tidak menatap matamu. Melakukan kontak mata dengan seseorang akan terasa jauh lebih sulit jika kamu tidak menghormatinya. Individu-individu yang tidak menatapmu biasanya mencoba menyembunyikan sesuatu dan mereka mungkin tidak menyukaimu. Selain itu, mereka bisa juga takut kalau kamu akhirnya bisa mendeteksi kebencian mereka, dan maka dari itu, orang yang tidak menyukaimu biasanya sering menundukkan kepala dan selalu berusaha menghindari interaksi denganmu. Meski begitu, ingatlah bahwa kurangnya kontak mata tidak selalu menandakan bahwa seseorang tidak menyukai kamu. Faktor fisik dan sosial seperti kecemasan dapat memengaruhi kontak mata yang diberikan. Nomor 4. Percakapan kalian tidak lancar. Seseorang yang menikmati berbincang-bincang denganmu akan secara aktif terlibat dalam percakapan yang berlangsung dan kalian bisa berbicara tentang beragam topik dalam jangka waktu yang lama. Sebaliknya, seseorang yang tidak ingin berinteraksi denganmu akan mencoba untuk mempersingkat percakapan kalian. Misalnya, ketika kamu mengajukan pertanyaan atau menceritakan sesuatu secara panjang lebar, dia hanya memberikanmu respon singkat dan tidak tulus. Pada dasarnya, jika seseorang tidak melakukan upaya apapun untuk terlibat dalam percakapan, maka kemungkinan besar dia sama sekali tidak ingin berbicara denganmu dan juga tidak tertarik untuk menjalin relasi bersama kamu. Nomor 5. Dia hanya merespon menggunakan emot saja ketika chatting. Teknologi yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara digital, juga menciptakan sejenis bahasa digital baru. Jika ada seseorang yang merespon chattinganmu hanya dengan menggunakan emot saja, maka kemungkinan dia tidak terlalu tertarik untuk berkomunikasi denganmu. Jadi, jika ada orang yang tidak pernah benar-benar berkomunikasi ketika kalian sedang chatting, maka kemungkinan besar dia tidak tertarik denganmu. Nomor 6. Dia tidak memuji atau merayakan keberhasilanmu. Setiap kali kamu sukses mencapai tujuanmu, baik tujuan kecil maupun besar, maka setidaknya, kamu pasti mendapatkan pujian dan kebahagiaan dari orang-orang di sekitarmu. Seseorang yang tidak menyukaimu tidak akan mengucapkan selamat atau merayakan keberhasilanmu, karena mereka tidak peduli, atau diam-diam berharap agar kamu gagal. Dia juga hanya akan mengatakan sesuatu yang sarkastik atau merendahkan. Selain itu, orang yang tidak menyukaimu biasanya akan mencoba untuk menjatuhkan kamu, dan mereka sering melakukannya karena rasa iri atau cemburu. Pokoknya mereka hanya fokus pada kekurangan dan tidak mau mengakui kelebihanmu. Nomor 7. Nada suaranya berubah. Kamu dapat mengetahui apa yang dipikirkan dan dirasakan seseorang tentang dirimu dengan memerhatikan nada bicaranya. Jika ada individu yang selalu terdengar merendahkan dan sarkastik sampai di titik di mana dia kasar denganmu, itu berarti dia tidak menyukai dan tidak menghargaimu. Nomor 8. Mereka menggaruk lehernya. Sentuhan atau garukan leher yang berulang dapat menandakan emosi yang berbeda-beda, seperti menggoda lawan jenis atau kecemasan ekstrim. Namun, itu juga bisa mengindikasikan bahwa manusia berbohong. Jika kamu berbicara dengan seseorang yang terus-menerus menyentuh atau menggaruk sisi leher di bawah telinganya, itu bisa berarti dia berbohong kepadamu atau diam-diam tidak setuju dengan apapun yang kamu katakan. Nomor 9. Hanya ada sedikit atau tidak ada sentuhan sama sekali di antara kalian. Baik itu hubungan platonis atau romantis, orang-orang cenderung bersentuhan ketika mereka tertarik untuk berada di sekitar satu dengan yang lainnya. Kamu harus memerhatikan sebanyak apa kontak fisik yang kamu lakukan dengan lawan bicaramu ketika kalian berdua sedang nongkrong atau berkencan. Sentuhan dapat menunjukkan banyak hal, seperti komitmen dalam suatu hubungan, keintiman fisik, atau bahkan memberikan dukungan emosional. Jadi, jika ada orang yang menghindari kontak atau sentuhan fisik, itu berarti dia tidak menyukaimu. Nomor 10. Dia tidak akan menertawakan leluconmu. Terlepas dari betapa lucu atau humorisnya dirimu, seseorang yang tidak menyukaimu tidak akan menertawakan lelucon yang kamu lontarkan, atau mereka hanya akan memalsukan senyumnya. Selain itu, mereka juga tidak akan memberikan like di postingan sosial mediamu.
Tidak peduli seberapa bagus foto yang kamu bagikan atau seberapa menarik caption yang ditulis, mereka tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali. Nomor 11, dia selalu tidak setuju dengan pendapatmu. Seseorang yang sering menolak ide yang kamu berikan mungkin tidak menyukai atau menghormatimu. Jika kamu merasa bahwa ada yang selalu membantah setiap pemikiranmu, maka itu berarti dia tidak menyukaimu dan persepsinya bergeser, sehingga apa yang kamu sarankan atau katakan selalu salah di matanya. Nomor 12, mereka tidak pernah membuat rencana denganmu. Jika setiap kali kamu yang selalu membuat rencana untuk nongkrong atau berkumpul dan ada orang yang tidak pernah melakukan hal yang sama, maka itu berarti mereka tidak mau berinteraksi denganmu dan mungkin tidak menyukaimu. Ketahuilah bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua belah pihak memberikan usaha yang setimpal satu sama lain. Meskipun salah satunya lebih pemalu atau introvert dibandingkan dengan yang lainnya, kalau mereka sudah nyaman, mereka akan berkompromi dan menyusun rencana untuk beraktivitas bersama-sama. Nomor 13, mereka selalu mencari alasan. Kalau ada orang yang terus-menerus membatalkan dan mencari alasan untuk bertemu denganmu, maka ini merupakan lampu merah. Memang, kita semua tentunya sibuk menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi, jika seseorang benar-benar menyukaimu, maka setidaknya mereka akan menyisihkan waktu untuk bertemu denganmu. Dan jika mereka benar-benar tidak bisa menemuimu, mereka akan mencari jalan lain atau membuat rencana baru. Nomor 14, dia akan mencoba mendekatimu. Baiklah, mungkin ini terdengar aneh, tetapi beberapa orang adalah musuh dalam selimut yang sengaja mendekati musuhnya untuk mencari informasi dan kemudian membicarakan keburukan musuhnya di hadapan orang lain. Pertanda yang satu ini sulit untuk dideteksi, dan kamu harus benar-benar memerhatikannya. Salah satu indikator yang jelas adalah dia selalu bergosip atau membicarakan kejelekan orang lain tanpa henti di hadapanmu, yang mana berarti mereka juga akan melakukan hal yang sama di belakangmu. Nomor 15, segala sesuatunya terasa canggung. Akan ada saat-saat di mana situasi terasa canggung, tetapi, jika kamu selalu merasa canggung atau tidak nyaman dengan seseorang sepanjang waktu, maka bisa saja kalian tidak cocok sebagai teman atau pasangan. Mungkin kamu tidak pernah bisa memutuskan apa yang harus dilakukan bersama, atau hanya merasa aneh berada di sekitar mereka. Ketertarikan dengan orang lain, baik secara platonis maupun romantis, didasarkan pada banyak faktor yang tidak dapat kamu pahami atau kendalikan. Jadi, jika segala sesuatunya terasa canggung atau tidak nyaman, carilah seseorang yang merasa cocok denganmu dan begitu juga sebaliknya. Nomor 16, kamu bisa merasakannya. Insting dan naluri kita tentang apa yang dirasakan orang lain seringkali lebih akurat daripada tidak. Tidak peduli seberapa sopan seseorang atau seberapa positif bahasa tubuhnya, jika kamu merasa ada yang salah dengan dirinya, maka kamu harus mendengarkan isi hatimu. Pikiran bawah sadarmu mungkin telah mendapati sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh pikiran sadar, dan kalau kamu merasakan kejanggalan, itu menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Dalam menjalin hubungan apapun, akan sangat membantu untuk mengetahui apakah seseorang tulus menyukaimu atau tidak. Akan tetapi, ini bukan berarti kamu harus selalu menganalisis setiap individu yang kamu temui secara berlebihan. Terus-menerus mengkhawatirkan apakah orang menyukaimu atau tidak, bukanlah cara yang baik untuk menjalani hidup. Namun, memiliki sedikit pengetahuan untuk membaca pikiran manusia bisa membuatmu menjalin relasi yang lebih dalam dengan mereka yang tulus menghargaimu. Jika kamu merasa ada yang tidak menyukaimu seperti yang dipikirkan, ingatlah untuk jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Sebagai gantinya, berusahalah menjalin ikatan dengan orang-orang yang membuatmu merasa nyaman dan habiskanlah lebih banyak waktu dengan mereka. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.